Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya Aisyah Anggraini dari Yogyakarta yang akan memberikan testimoni sebagai salah satu santri tahfiz gratis Al-Kautsar yang pernah diberangkatkan umroh selama 3 bulan bersama travel Marhaban Makkah Madinah. Sebelumnya saya bangga menjadi salah satu santri di tahfiz gratis Al-Kautsar karena saya banyak mendapat pelajaran, pengalaman, ilmu dan juga di tahfiz ini mimpi saya bisa terwujudkan. Salah satunya bisa berangkat ke Baitullah dari bulan Maret hingga bulan awal Juni tahun 2023. Saya tidak pernah menyangka bahwasanya saya bisa berangkat ke Baitullah karena dari keterbatasan saya, kemudian saya tidak pernah bisa menyangka bisa berada di kota di mana di dalamnya terdapat Rasulullah dan juga masjidnya. Tidak pernah menyangka berada di kota di mana di dalamnya begitu banyak sejarah perjuangan Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya. Tidak pernah menyangka berada di dalam kota di mana di dalamnya menjadi saksi senyum dan air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dan untuk menuju ke Baitullah mungkin ada beberapa tips yang saya selama ini saya praktekkan. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu bisa mempraktekannya juga. Salah satunya ikhtiar saya adalah ketika itu menguatkan niat dan juga tentunya tidak hanya dengan niat melainkan dengan keyakinan yang kuat. Saat itu saya berpikir bagaimana caranya Allah itu supaya jatuh cinta kepada niat kita. Saat itu niat saya adalah bagaimana saya bisa melayani tamu-tamu Allah. Dan dari niat itu ketika saya bisa melayani tamu-tamu Allah di Baitullah, ketika saya lelah, ketika saya capek, yang saya ingat adalah di mana niat pertama saya, niat awal saya ketika itu, yaitu bisa melayani tamu-tamu Allah. Jadi rasanya itu malu ketika kita tidak bisa melayani tamu-tamu Allah itu dengan baik. Kemudian juga tentunya dengan doa yang selalu dipanjatkan dan juga selalu menanamkan rasa rindu di dalam hati kita. Doa-doa itu disertai dengan rasa kerendahan di hadapan Allah itu, dengan kerendahan hati, dan juga bagaimana kita itu berdoa dalam keadaan merasa hina dan kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada berharap kepada manusia pun, sehingga kita ketika itu sebelumnya sempat dikabarkan bahwasanya saya tidak jadi berangkat. Ketika saya dikabarkan untuk tidak jadi berangkat, jadi dalam satu hari itu saya berdoa menguatkan hati bagaimana saya itu merasa butuh, ya Allah, butuh untuk bisa menjadi yang terpanggil ke Baitullah, dan juga merasa diri ini hina bahwa kita tidak memiliki apa-apa untuk bisa ke sana. Dan alhamdulillahnya pada malamnya saya dikabarkan bahwasanya insya Allah saya jadi berangkat, karena tadinya saya di cancel karena katanya seatnya penuh, jadi tidak jadi berangkat. Kemudian malam itu dikabarkan bahwasanya ada yang mengundurkan diri, jadi alhamdulillah saya bisa berangkat bersama Marhaban Makkah Madinah, alhamdulillah. Kemudian sebelumnya ketika kita meniatkan untuk menjadi pelayan tamu-tamu Allah, ketika itu ada salah satu teman saya bertanya, bagaimana nanti di sana, gimana nanti tinggalnya. Ketika itu saya hanya menjawab, insya Allah Allah udah jamin semuanya. Dan alhamdulillahnya ketika di sana benar-benar Allah jamin semuanya, tempat tinggal, makanannya Allah jamin semuanya. Pada saat itu saya nggak tahu nanti di sana itu tinggalnya di mana, makannya makan apa. Tapi bagaimana ketika saya bisa berangkat, saya bersyukur bisa berangkat, terserah mau tinggal di mana, mau makan apa, terserah gitu. Tapi makanya saya membiasakan waktu itu di 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu kan saya sudah berangkat ke sana, itu saya biasakan dengan puasa Daud, karena disitulah saya melatih diri untuk bagaimana nanti ketika tidak ada makanan begitu. Tapi alhamdulillahnya selama bersama Marhaban Makkah Madinah ini di hotel, alhamdulillah makanannya luar biasa, enak-enak, dan juga tempat tinggalnya tidak pernah merasakan tinggal di tempat yang tidak layak. Ketika ada di 2 bulan pertama, alhamdulillah di situ ada 3 rombongan jamaah yang saya temani, yang saya layani.
dan di situ ketika ada jamaah datang, saya tinggal bersama-sama mereka di hotel. Dan ketika jamaah itu kembali ke tanah air, saya tinggal di salah satu apartemen orang Indonesia yang di sana disediakan juga dari Marhaban Makkah Madinah. Dan alhamdulillah yang pemilik apartemen itu juga menganggap saya seperti anak sendiri. Ketika itu saya diajak jalan-jalan, kemudian saya juga diajari bagaimana berbisnis di sana. Dan alhamdulillahnya di 1 bulan terakhir itu di sana adalah waktu yang luang karena tidak ada jamaah yang datang. Jadi saya bisa bolak-balik begitu ke Masjidil Haram dan bisa berpuas-puas diri di sana. Alhamdulillah. Dan di 1 bulan terakhir itu sudah memasuki bulan Syawal dan itu sudah memasuki waktu musim haji. Jadi daerah Ka'bah, sekitaran Ka'bah itu alhamdulillah mulai sepi. Jadi kita bisa dengan mudah untuk menyentuh bahkan mencium Ka'bah, alhamdulillah. Dan juga bisa mengikuti kegiatan halaqah Quran di sana. Memang begitu banyak keberkahan yang kita rasakan di sana, yang kenyamanan dan keberkahan yang kita rasakan yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata, karena begitu damai di sana. Bahkan saya pernah beberapa kali berdiam di masjid sembari menunggu waktu sholat, itu datang orang, kemudian dia ngobrol-ngobrol sedikit, kemudian menawarkan beasiswa segala macam. Kemudian juga pernah ketika saya berdiam, kemudian sembari menunggu waktu sholat, tiba-tiba ada orang Malaysia, kemudian dia cerita-cerita, kemudian dia minta doa ke saya, minta doa, kemudian dia kasihkan sekian rial yang itu jumlahnya tidak kecil, alhamdulillah. Kemudian saya ingin berterima kasih banyak, jazakumullah khairan, kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam mewujudkan mimpi saya, terutama kedua orang tua saya yang selalu mensupport dan mendoakan saya, dan juga kepada pendiri Tahfiz Gratis Al-Kautsar, Ustadz Rahmat Al-Kautsar, Umi Maryam, dan segenap keluarga Tahfiz Gratis Al-Kautsar, dan juga kepada Direktur Marhaban Makkah Madinah, Ustadz Mahfud Mahbub, dan juga Komisaris Marhaban Makkah Madinah, Ustadz Yusuf Mahbub. Semoga kita semua bisa diberangkatkan kembali, semoga kita semua bisa diizinkan untuk bisa berangkat ke Baitullah menjadi tamunya. Dan mungkin kita sering mendengar kata-kata bahwasanya Allah itu tidak memanggil yang mampu, melainkan memampukan yang dipanggil. Dan tugas kita sekarang adalah menjadi memantaskan diri untuk menjadi yang terpanggil itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa Aisyah, barakallahu fikum. Insyaallah. Mantap.